Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ahillau yawma idim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ahilla itu jamak dari kata khalil. Khalil itu kawan setia. Bahasa Surabayanya koncoplek. Bahasa Jawanya dulur saklawase. Al-ahilla nanti di hadapan Allah akan saling bermusuhan. Padahal waktu di dunia mereka ini makan sepiring berdua, minum segelas berdua, keluar bersama-sama, hari-hari berdua, tapi di hadapan Allah akan menjadi musuh. Bayangkan, koncoplek akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Atau persahabatan yang dibangun atas dasar takwa. Dan saya melihat apa yang bapak-bapak lakukan hari ini bagian daripada itu. Membina satu hubungan sudah berjalan 20 tahun, coba deh. Lebih, semata-mata berdasarkan takwa. Dan itu sebaik-baik kawan. Jadi kawan selain diikat oleh takwa, nanti akan menjadi musuh kita di hadapan Allah, dan dia akan menghujat kita di hadapan Allah sambil menyelamatkan dirinya. Kecuali kawan yang dibina atas dasar takwa. Dan ini bagian daripada itu, karena kita diikat oleh amalan terbaik yang dilakukan manusia selama hidup ini, yaitu menuntut ilmu din. Kemudian ikhwanu fiddin rahimakumullah, saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu mempunyai musuh, ya. Dan orang yang bertakwa sadar betul bahwa dia punya musuh. Ada satu hal yang paling ditakuti. Man arafal adu salima min makrihim. Barang siapa yang mengetahui musuh, maka dia akan selamat daripada makar musuh, tipu daya musuh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada musuh yang paling dahsyat bagi orang yang bertakwa selama dia hidup di muka bumi. Dan itu yang paling ditakuti oleh orang yang bertakwa. Apa itu? Para ulama sepakat musuh tersebut adalah kesesatan. Sesat. Tidak ada yang paling ditakuti oleh orang yang bertakwa selama dia hidup di muka bumi ini melebihi dia menjadi orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, ya. Surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Ayat ini menceritakan setelah generasi yang baik,
yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para mujahidin, para solihin, nanti akan muncul generasi kaum muslimin yang jelek. Ya. Muslim, sholat, tapi jelek. Waalaikumsalam. Apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayyan. Generasi Islam yang jelek itu akan mendapatkan ghayyan. Kalau kita buka tafsir, ghayyan itu artinya dua. Yang pertama yaitu nama sumur di dalam jurang, jurangnya di neraka. Ya. Sudah masuk neraka, masuk jurangnya neraka lagi. Setelah masuk jurang neraka, masuk sumur di dalam jurang. Ya, puncak kesengsaraan. Sumur itu namanya ghayyan. Ada juga yang mengartikan ghayyan ini adalah sesat. Hidupnya selalu sesat. Sholat. Punya anak, tapi selalu sesat. Tambah kaya, tambah sesat. Tambah banyak anaknya, tambah sesat. Apa sebabnya? Adha'us shalah wa taba'us syahawat. Menurut ayat ini. Ya, menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu. Saya ingin menyampaikan lewat ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Ternyata orang Islam bisa sesat. Islam bisa sesat. Di dalam ayat ini disampaikan sebabnya dua. Adha'us shalah wa taba'us syahawat. Menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ayat yang pertama. Anda mencatat ya. Nanti kapan-kapan kalau saya 3 atau 4 jam di sini kita pakai papan tulis. Selama 3 jam membahas 20 sampai 30 ayat. Ayat yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9 ayat 87. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Surat berapa tadi? 9 ayat 87. Bahasa Jawanya 87. Sahih? Nah. 87. Nah. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Memahami asbabun nuzul makin menyempurnakan pemahaman kita akan ayat. Di dalam asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam Suyuti dijelaskan bahwa pada saat itu Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Di samping sebagai nabi dan rasul, Rasulullah sebagai pemimpin dan komandan. Dan pada saat Rasulullah berada di kota Madinah, program utamanya adalah dakwah dan jihad. Ternyata, ya, kalau dakwah dihalangi, Rasulullah mengajak orang untuk melawan penghalang dakwah dengan jihad. Pada satu waktu, Rasulullah meminta kepada seluruh kaum muslimin yang ada di kota Madinah, kumpul, siapkan segala persiapan, berangkat perang. Pada saat itu kota Madinah sedang dilanda musim panas. Madinah, Pak, panas atas, panas bawah, padang pasir. Dan di musim panas di kota Madinah itu pohon korma lagi matang-matangnya. Dan tidak ada pekerjaan yang paling disukai penduduk Madinah di siang hari kecuali duduk di tengah kebun korma, memakan buah korma yang sedang ranum sambil menikmati semilir angin. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Ndang, berangkat perang." Berat. Mereka tahu perang itu bisa berpekan-pekan, bisa jalan kaki, kadang naik kuda, walhasil panas atas, panas bawah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, siap-siap perang. Sebagian daripada penduduk kota Madinah tidak mau perang. Turun ayat ini. Sebagian kecil orang munafik. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka lebih memilih menjadi al-khawalif. Apa itu khawalif? Khawalif itu orang yang boleh ditinggal, tidak ikut perang, tidak apa-apa. Siapa dia? Wanita, anak-anak, orang sakit, orang tua. 4 kelompok. Wanita, anak-anak, orang sakit, dan orang tua.
Mereka masih laki, masih kuat, sehat, sudah dewasa, tapi tidak mau berangkat. Apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim. Ditutup mati hatinya. Fahum la yafqahum. Mereka tidak akan pernah bisa memahami kebenaran. Ngaji. Min pengajian ila pengajian, tapi tidak bisa faham kebenaran. Kenapa? Ditutup mati hatinya. Iman bidin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa itu? Penduduk kota Madinah hidup bersama Rasulullah, ya bisa sesat. Bentuk sesatnya meninggalkan jihad. Paham ya? Bentuk sesatnya ditutup mati hatinya dan tidak pernah faham al-haq. Sebabnya meninggalkan jihad. Ayat yang kedua. Bapak-bapak mengikuti saya? Bisa saya tambahkan ayat yang ketiga? Naam. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9 ayat 65, ayat 66. Kalau pengajian tempat lain saya tidak banyak-banyak ayatnya, 1-2 ayat. Tapi ini istimewa ini. Sudah ngaji lebih dari 20 tahun. Likulli usbu' maratain. Setiap pekan 2 kali, betul Pak? Yaumus sabat wa yaumul arba. Hari Rabu dan hari. Nih, kita buka ayat yang ketiga, surat 9 ayat 65-66. Saya baca kalimat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Nih, Ustadz maksudnya apa? Kita lihat asbabun nuzul. Kenapa ayat itu turun? Ayatnya panjang ya. 65-66. Saya baca terakhir saja. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da. Asbabun nuzul ayat itu. Pada saat itu Rasulullah sedang mengajak para sahabat untuk mendatangi perang yang sangat besar. Namanya perang Tabuk. Kenapa perang besar? Musuhnya musuh yang sangat kuat, yaitu Romawi. Karena musuhnya kuat, maka Rasulullah menggalang seluruh kekuatan penduduk kota Madinah. Seluruh. Termasuk mereka yang disebut At-Tulaqo. Apa itu At-Tulaqo? Yang baru masuk Islam. Itu pun masuk Islamnya setelah Futuh Mekah. Sebagian daripada mereka masuk Islamnya karena takut. Karena Islam, kata Rasulullah, "Ndang, berangkat perang." Berangkatlah mereka. Setelah pulang perang, mereka 3 orang datang kepada Rasulullah sambil cekikian berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah berangkat perang. Teman kami syahid. Kami bawa rampasan perang, ghanimah. Kami serahkan pada kau gunakan untuk membangun istanamu." Kaget Rasulullah. Belum pernah ada sahabat yang menghina Rasulullah korupsi, mengambil harta rampasan perang. Ini baru masuk Islam, baru berangkat jihad, baru pertama kali jihad, sudah mengatakan seperti itu. At-Tulaqo, baru masuk Islam. Mujahid berangkat perang. Rasulullah diam sampai akhirnya turun ayat ini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, Rasulnya dan ayatnya kalian perolok? Baru saja mendengar ayat itu langsung mereka gemeter. "Ya Rasulullah, kami minta maaf, kami hanya guyonan." Belum sempat Rasulullah memberikan maafnya, Rasulullah itu lembut. Turun ayat yang 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf, kalian telah kafir setelah iman. Dari Mujahid baru pulang dari perang jihad, dari jihad, oleh Allah diturunkan ke posisi yang paling rendah, kafir. Apa yang dilakukan? Kurang dari setengah jam. Tidak ngapa-ngapain, cuman ngomong doang, menghina Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak sekalian,
Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Mujahid baru pulang dari perang Tabuk bisa sesat. Bisa sesat. Apa sesatnya? Kafir. Apa sebab sesatnya? Menghina Rasulullah. Maka dari 3 ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Apa itu? Hati-hati orang yang Islam bisa sesat. Dan itu yang paling ditakuti oleh para sahabat. Sahabat tidak takut bangkrut. Sakit, alhamdulillah, rontok dosa. Dapat musibah, alhamdulillah, nambah pahala. Meninggal, alhamdulillah, jumpa kekasih. Umur panjang, alhamdulillah, peluang beramal tambah besar. Tidak takut. Yang ditakutkan oleh sahabat satu saja. Apa itu? Kesesatan. Ikhwanuddin rahimakumullah. Umar ibn Khattab itu waktu berada di puncak kekuasaannya, Amirul Mukminin, setiap dia keluar rumah, yang dicari pertama kali ada seorang sahabat namanya Ibnul Yaman, Hudzaifah Ibnul Yaman. Kalau ada Hudzaifah dikejar sama Umar. Ya Hudzaifah, lari dia mengejar. Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, as-sammani nabi minal munafikin. Sambil menangis, apakah Nabi memasukkan aku dalam kelompok orang munafik? Kenapa Umar ibn Khattab mendekati Hudzaifah? Hudzaifah ini seorang sahabat yang punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia bisa tahu ini orang munafik apa tidak. Jadi kalau ada orang meninggal di zaman itu, orang-orang lihat Hudzaifah nyolatkan apa tidak. Kalau nyolatkan, oh ini bagus. Kalau enggak, munafik. Umar langsung mengejar sambil menangis. Apakah aku itu termasuk orang yang sesat munafik? Sambil menangis dijawab pula oleh Hudzaifah, la, ya Amirul Mukminin, ma sammakan Nabi minal munafikin. Nabi tidak pernah memasukkan kau dalam kelompok orang munafik. Alhamdulillah, kata Umar sambil menangis. Itu para sahabat. Yang dipikirkan yang paling utama sesat apa tidak. Beda dengan kaum muslimin hari ini. Yang dipikirkan gula darahnya di atas 200 apa tidak. Ada kolesterol apa tidak. Maka Ikhwan Fidin rahimakumullah, sekali lagi hati-hati. Ada hantu yang paling banyak, paling menghantui kita. Momok yang paling menakutkan kaum muslimin. Apa itu? Kesesatan. Nih saya akan cerita satu kisah. Kisah ini dahsyat, tapi saya tidak mau sebut namanya. Di dalam kitab tertulis namanya. Ada seorang hafidul Quran, ulama, jago debat, ya, sering digunakan untuk kirim debat dengan orang-orang Kristen dalam rangka untuk memperjuangkan Islam. Di zaman Harun al-Rasyid dipanggil, ya Syekh, izhab ila Romawi, berangkat ke Romawi. Tugasmu dakwain orang Romawi, temui pendeta-pendeta pastor itu, debat, tunjukkan al-haq. Siap, berangkat dia. Tidak terlalu lama di kota Romawi, pendeta karo pastor KO semuanya. Akhirnya dia diundang oleh Raja Romawi di istana. Kebetulan waktu di sana dia melihat anak gadis Raja Romawi yang sangat cantik. Maka dia berkata kepada Raja, ya Raja, aku punya keinginan, bisakah dipenuhi? Oh bisa. Apa keinginanmu? Aku ingin melamar. Bisakah diterima? Oh, Anda tamu istimewa kami. Lamaran Anda pantang ditolak. Aku ingin melamar anakmu. Oh, kebahagiaan tersendiri buat kami. Ning, kata Raja Romawi, saya akan terima lamaranmu, syaratnya 2. Apa itu? Keluarlah dari Islam dan masuklah Kristen. Kisah ini menjadi besar. Kenapa? Karena sang ustadz ini keluar dari Islam dan masuk Kristen. Apa yang terjadi? Sebelum pernikahan dilakukan, dia terkena penyakit kulit yang membuat badannya membusuk.
tentu dia ditendang oleh Raja Romawi dari istananya dan ditendang oleh bangsa Romawi dari tanah Romawi, berjalan dengan segala kehinaan sampai kematian menjemput. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ustadz hafidul Quran bisa sesat. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, Ustadz, keluarga apa bisa sesat? Maksudnya suaminya muslim, istrinya muslimah, waktu rumah tangga tersebut dibangun diiringi dengan doa dan air mata, ya, dibangun dengan niat membangun mahligai rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Bisakah sesat? Bisa. Bahkan bisa berada di dua puncak kesedihan. Puncak kesedihan yang pertama, tulis surat 64 ayat 14. Apa kata Allah? 64 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajikum wa auladikum ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Ya. Perlu pakai bahasa Jawa kah? 64 14. 14 apa? 14. Kalau saya udah nyebut bahasa Jawa, jangan sampai dilupakan itu. Sekali dicatat ada di otak kita, hanya kematian yang bisa membuat kita lupa, atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, sesungguhnya anak dan istrimu punya peluang untuk menjadi musuh buat kau, maka hati-hati terhadap mereka. Loh, istrinya menjadi musuh. Tidak ada yang paling jelek dalam kehidupan kita kecuali musuh. Anaknya musuh, dia bangun rumah tangganya untuk melahirkan musuh. Musibah terbesar. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Di rumahnya ada musuhnya orang yang paling dia cintai, istrinya dan anaknya. Musibah. Nih, saya bacakan ayat yang kedua. Tulis baik-baik. Surat Az-Zumar ayat 15. Az-Zumar itu surat yang keberapa, Pak? Masya Allah, 20 tahun lebih. Surat 39 ayat 15. Apa kata Allah? Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyam. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyam. Katakanlah sesungguhnya orang yang rugi adalah orang-orang yang memasukkan dirinya, anaknya, istrinya dalam api neraka. Anaknya, istrinya, dirinya dimasukkan ke dalam api neraka. Waktu anaknya masuk api neraka ditanya oleh malaikat, Bung, siapa yang memasukkan kau ke dalam neraka? Bapakku. Waktu istrinya masuk neraka ditanya oleh malaikat, Bung, siapa yang memasukkan kau ke dalam api neraka? Istriku. Waktu wanita itu masuk neraka ditanya, Bung, siapa yang memasukkan kau ke dalam api neraka? Suamiku. Ajib. Suamimu, bapakmu, tugas utamanya di dunia menyelamatkan kau dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tapi justru dia yang menjadi penyebab kalian masuk neraka. Kenapa? Rumah tangganya sesat. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, sebagai satu pribadi orang Islam bisa sesat. Sebagai satu rumah tangga kaum muslimin bisa sesat. Nah, pertanyaan besar yang harus kita jawab hari ini sebelum kita meninggalkan majelis ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak sesat? Penting itu. Apalagi zaman sekarang. Para ulama sepakat, ini zaman fitnah. Apa ciri zaman fitnah?
Kesesatan merata-rata di mana-mana. Keluar sesat. Waktu kita melangkahkan kaki keluar dari rumah, sekian ratus kesesatan menyerang kita. Bahkan di dalam rumah. Orang kafir berkuasa hari ini, program utamanya penyesatan nasional, ya. Setuju? Setuju. Dengan seluruh sarana yang mereka bangun, mereka untuk melakukan kesesatan. Apa betul Ustaz? Naam, Allah yang mengatakan. Catat baik-baik. Surat 257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya Allah awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan ulaika ashabun nar hum fiha khalid. Nih, di ayat ini menjelaskan di dunia ini sejak awal manusia pertama kali hidup di muka bumi sampai hari kiamat ada dua kekuatan. Kekuatan ini selalu berhubungan. Dan hubungannya mereka adalah berjuang untuk memenangkan kelompoknya dan mengalahkan musuhnya. Kekuatan yang pertama orang yang beriman, pemimpinnya Allah. Program utamanya al-islah, perbaikan, mengeluarkan manusia daripada kesesatan menuju kepada cahaya. Pokoknya manusia diarahkan kepada Islam, al-islah, perbaikan. Kelompok yang kedua orang kafir. Pemimpinnya tagut, syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan jin. Program utamanya al-ifsad, pengerusakan, penyesatan, mengeluarkan manusia daripada cahaya menuju kepada kesesatan. Tidak bisa ketemu. Nih, saya garis bawahi, program utamanya orang kafir mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kepada kesesatan atau kegelapan. Al-ifsad, pengerusakan. Maka iman fiddin rahimakumullah, pertanyaan ini harus dijawab. Ustadz, apa yang harus kami lakukan supaya kami nggak sesat? Alhamdulillah sudah dijawab oleh ulama. Tenang aja, ya. Tapi jawaban ini kalau dijabarkan, kita duduk di sini 3 hari 3 malam. Ada 100 ayat, insya Allah pelan-pelan. Tapi saya ambil globalnya saja. Ada 2. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama dan yang paling utama, ad-du'a, doa. Minta kepada pencipta kita, penguasa alam semesta, supaya kita tidak disesatkan. Ini ada 1 ayat bapak-bapak sekalian, hafalkan ayat ini, ajarkan kepada anak istri kapan? Nanti. Kalau perlu sebelum makan sarapan di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 40 ayat 60. Apa kata Allah? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Masya Allah, dalam ayat ini dahsyat. Di dalam ayat ini ada 2 sunatullah yang harus kita pahami. Sunatullah itu apa, Pak? Ini kalau dilempar dari atas ke bawah jatuh, ini sunatullah. Megang api, panas. Sunatullah. Ini sunatullah. Apa kata Allah? Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta, aku kasih. Sunatullah. Nggak minta, nggak tak kasih. Minta sedikit, tak kasih sedikit. Minta banyak, tak kasih banyak. Sunnatullah. Minta, tak kasih. Nggak minta, nggak tak kasih. Minta banyak, tak kasih banyak. Minta sedikit, tak kasih sedikit. Ud'uni astajib lakum. Cuman sayang, kebanyakan kaum muslimin tidak menggunakan fasilitas istimewa ini. Nggak mau minta. Ya nggak dikasih. Minta tapi sedikit, mintanya terlalu rendah.
Ya Allah, minta Avanza. Avanza diminta. Bukan rezeki. Bukan minta supaya Allah jaga dia supaya masuk jannah. Enggak, Avanza. Ajib. Antum tahu para sahabat keistimewaannya selalu minta kepada Allah. Untuk persoalan yang kecil sekalipun minta kepada Allah. Mau berangkat ke pasar, mereka berangkat minta kepada, ya Allah, rezekikan kepadaku garam. Tahu garam? Al-uya. Tidak ada barang yang paling murah di pasar melebihi minta uya. Mau beli uya, minta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki uya. Sementara orang sekarang untuk 3 persoalan penting di dalam hidupnya tidak mau minta kepada Allah. Apa persoalan penting nih? Nih, pertama, matinya, catat, matinya husnul khatimah. Yang kedua, sebelum mati diberi kesempatan untuk tobat, tobatun nasuha. Yang ketiga, waktu hidup di dunia dijaga oleh Allah untuk tetap lurus. Ada 3 doa. Doa ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa bunyi doanya? Nanti kapan-kapan kita tulis, ya. Bunyi doanya yang pertama, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Doa yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qoblal maut. Ya Allah, berikan kepadaku tobat nasuha sebelum meninggal. Setelah tobat, meninggal. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang menggerak-gerakkan hati, teguhkan hatiku untuk tetap lurus di jalan. Ini doa istimewa. Ulama menyarankan kita untuk membaca doa ini. Tapi ajib, kaum muslimin tidak melakukan itu. Sunnatullah. Ini sunnatullah yang pertama yang terdapat di dalam ayat ini. Surat berapa tadi? 40 ayat. Sunnatullah yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan juga, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang-orang yang sombong beribadah kepadaku. Saya buka tafsir, maksudnya sombong di sini enggan. Beribadah itu adalah berdoa. Enggan, tidak mau berdoa kepadaku. Karena Rasulullah bersabda, al-ibadah huwa doa. Al-ibadah di dalam ini adalah doa. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Pak, selama ini kita mendefinisikan ndak sholat neraka, ndak puasa neraka, ndak doa, ndak apa-apa, kan begitu toh? Tapi ayat ini mengatakan tidak berdoa pun bisa masuk neraka. Tidak berdoa, sunnatullah, neraka. Maka Iwan Fiddin rahimakumullah, ya. Ini yang pertama. Ustadz, apa yang harus kami lakukan supaya selamat? Ad-doa. Contoh doa nih, saya rekomendasikan kepada Anda sebagaimana yang direkomendasikan oleh guru saya. Ada satu doa yang paling tepat untuk disampaikan di zaman kehinaan sekarang ini, zaman fitnah, dan dalam keadaan kesesatan ada di mana-mana. Doa tersebut catat baik-baik, surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah. Saya ulangi lagi, surat 3 ayat suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran ayat 8. Nih bunyinya. Ya Allah, kalau hari ini Engkau sudah kasihkan iman kepadaku, aku bisa jumpa dengan saudara-saudara seiman dengan perjumpaan yang sangat baik, hari-hari mengkaji ayat-Mu untuk beribadah kepadamu dengan semangat perasaan takut kepadamu. Ya Allah, tidak ada yang kami minta kecuali satu, jangan Kau sesatkan kami sehingga kami meninggalkan nikmat yang paling besar daripada yang Engkau berikan.
puncak kenikmatan. Apa itu? Bisa mengkaji Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan ngaji Al-Quran ini puncak kenikmatan. Naam. Siapa yang mengatakan? Allah. Jadi bapak-bapak ini berada di puncak kenikmatan. Tinggal diperbaiki bagaimana memegang nikmat ini. Tulis surat 10 ayat 58. Apa kata Allah? Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Profesor hafal sekali ayat ini. Ismu? Ustadz Sukarti. Apa kata Allah? Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah sepantasnya lah kalian bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpul-kumpulkan. Saya buka 10 tafsir. Hampir semua mengatakan rahmat Allah dan karunia Allah dari ayat ini. Fadlullah wa rahmatullah, maksudnya apa? Islam yang kita anut. Fadlullah, rahmat Allah, Al-Quran yang kita kaji. Jadi orang Islam yang mengkaji Al-Quran sepantasnya lah dia bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang sedang dikumpulkan. Masya Allah, tinggal ditingkatkan. Kalau perlu setiap hari, ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya yang pertama, ad-du'a, doa. Minta, Ustadz, doa saya tidak bisa, tidak hafal banyak doa. Bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Bahasa Jawa. Tapi ingat, doanya jangan materialistik. Banyak maaf. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa kuliah kedokteran UI, jadi dokter spesialis, punya mobil 10, penghasil. Aduh. Jangan-jangan dengan jadi dokter anaknya menuju kepada kehancuran dan kesesatan. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa nikah dengan Fatimah, anaknya Pak Kaji. Materialistik. Jangan-jangan Fatimah itulah yang akan menjadi duri di dalam rumah tangganya. Ya Allah, berikan aku Avanza, kalau nggak ada ya Espasla. Loh, naikkan gajiku. Nih saya tunjukkan kepada Anda kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim. Minta apa saja dikasih oleh Allah. Tapi kalau berdoa tidak materialistis. Apa doanya? Tulis surah 26 ayat 87, 88, 89. Apa kata Allah? Rabbana wala tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Saya ulangi lagi. Banyak maaf, terlalu cepat saya ngomongnya. Surat 26 ayat 87, 88, 89. Ya Allah, jangan kau hinakan di hari kebangkitan. Yang diminta dihindarkan dari kehinaan. Loh Ustaz, kalau mau minta rezeki, minta rezeki. Bentuk rezeki urusan Allah. Mau minta istri, minta wanita soleha. Siapa dia? Urusan Allah. Jangan minteri. Anak, doa anak yang bagus itu ada di Al-Quran. Nih saya ingatkan doa anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Semoga anakku qurrata a'yun dan pemimpin orang beriman. Lu Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, aku tidak minta-minta, minta satu saja, anakku jadi orang soleh. Yang kedua, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku minta anakku thayyib, orang yang baik. Ayatnya berapa nanti kalau daurah ya. Nah, Ibn Fidin insyaallah. Ibn Fidin rahimakumullah, doa. Oke. Yang kedua, Ustadz, apa yang harus dilakukan yang kedua ya? Nanti saya agak perbanyak tanya jawab ya. Yang kedua apa?
Yang pertama yang kedua catat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 6 ayat 153. Yang bunyinya wa anda hada siratim mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Surat 6 153. Wah, kalau sudah 153 ini sulit pakai bahasa Jawa, sulit sudah. Oke, nah. Surat 6 153. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Apa arti ayat ini? Untuk ayat ini Rasulullah menjelaskan kepada sahabat dengan cara yang sangat khusus. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah ambil kayu, kemudian sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah menulis di atas tanah. Kalau kita pakai spidol sama papan tulis lah. Nah, ini dalil boleh menjelaskan ini. Tapi zaman itu tidak ada spidol wala papan tulis. Kemudian Rasulullah menarik garis lurus. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Jalannya cuma satu. Fattabi'u, ikuti kau. Wala tattabi'us subula. Kemudian Rasulullah dari garis yang gede ini menggambar garis kecil-kecil yang menyimpang. Seret, banyak. Jangan kau ikuti subula, jalan-jalan kecil yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili, yang menyimpangkan kau dari jalan yang benar. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau yang pertama usaha kita ad-du'a, maka yang kedua adalah selalu berada di jalan yang lurus. Berusaha untuk berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus ada berapa? Wahid, cuman satu. Only one. No other. Jalan yang sesat ada berapa? So many. Kathirun jiddan. Setiap zaman ada jalan sesat. Setiap daerah ada jalan sesat. Setiap ketemu orang yang orang itu tidak mengajak ke jalan yang lurus, pasti mengajak kita kepada kesesatan. So many. Karena banyak, maka banyak orang yang tertipu dan akhirnya tersesat. Apa kata Rasulullah? Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus ini. Just only one. Yahi, bapak-bapak sekalian, ini zaman fitnah. Menghindarkan diri daripada zaman fitnah kesesatan itu satu hal yang sulit. Di rumah pun ada kesesatan. Anak kita sekolahkan, loh, sekolahnya bagus, bayarnya mahal, bangunannya istimewa, ada pariwisata ke Hong Kong. Tapi kita lihat matematikanya oke, segala macam oke, dikasih sarapan, kita lihat disesatkan anak kita. Kenapa? Karena mata pelajaran kurikulum yang dipakai diadopsi dari kurikulum yang dibuat oleh orang Yahudi di barat sana. Bapak ibunya ngaji setiap hari, min Senin ila Senin, min subuh ila subuh, min majlis ta'lim ila majlis ta'lim, tapi anaknya disembelih fikrohnya. Untuk nyembelih anaknya fikrohnya disesatkan, bapaknya bayar semahal-mahalnya. Assalamualaikum, ini saya bayar duit, sesatkan anak saya. Kenapa? Zaman fitnah. Menghindarkan diri sulit. Maka yang harus dilakukan, waktu sesat kembali ke jalan yang lurus. Wa anna hada siratim mustaqim. Sesat, kembalikan ke jalan. Dan itu fungsi kepala keluarga, fungsi bapak, fungsi suami. Bagaimana caranya? Panggil anak, nak, kembali ke jalan yang lurus. Istriku, ta'al,
Kembali ke jalan. Loh, aku tidak mau. Harus ikut. Harus ikut kau. Banyak maaf. Kenapa saya keras dalam hal ini? Kebanyakan kaum muslimin, para suami-suami dan bapak-bapak di sekitar kita ini tidak tegas dalam urusan ini. Membiarkan terjadi kesesatan besar-besaran di dalam rumah tangganya. Alasannya tidak tegas. Padahal Rasulullah mengajarkan, apa kata Rasulullah? Nih saya bacakan satu hadis, ya. Hadis ini masyhur sekali, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Rawahu Al-Hakim wa Abu Dawud. Kata Rasulullah, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. Wa farriqu bainahum fil madaji. Serius loh ini. Apa kata Rasulullah? Perintahkan kepada anakmu untuk melakukan sholat pada saat anakmu umur 7 tahun. Kelas berapa? 1. Bahkan belum masuk SD, 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul dia kalau dia nggak sholat pada saat umur 10 tahun. Nggak sholat, sabak. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, taruh cambuk di tengah rumahmu. Hiasan yang ya di tengah rumah itu cambuk, supaya anak lihat cambuk. 10 tahun. Tegas. Umur 12 tahun tidak mau sholat, cambuknya digede no. 15 tahun tidak mau sholat. Nah sini nak, semua fasilitas kembalikan, HP, sepeda motor. Kau tidak boleh makan di sini kecuali nasi sama sambal tok sampai kau sholat. Tegas. Ketegas, tidak ada ketegasan. Jadi rumah tangganya menuju kepada kesesatan. Apa kata Rasulullah? Ini lebih serius lagi. Jarang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Apa kata Allah? Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan di antara mereka di dalam tempat tidur. Tidak boleh tidur di satu kasur, di dalam satu selimut, dan di atas satu ranjang. Pisahkan. Baik laki dengan laki maupun laki dengan perempuan. Umur berapa? Kalau lihat hadis ini, ada yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Bisa. Satu kamar tidak apa-apa. Nih, ranjangnya pisah, selimutnya pisah, selimutnya pisah. Kalau laki perempuan, bikin triplek kalau perlu. Nah. Supaya apa? Tidak ada proses kesesatan. Dan ini istimewa. Ternyata hari ini terbukti. Sebab utama kaum muslimin terkena satu penyakit yang kata Allah disebut al-fahsya, kesesatan yang ada hubungannya dengan seksual. Apakah itu pornografi, onani, LGBT, berzina, mendekati zina. Salah satu sebabnya waktu kecil tidak dipisah, tidak dikenalkan dengan kehidupan yang tegas. Laki-laki, perempuan. Syariat tegas dalam urusan ini. Maka di antara proses pendidikan sekolah yang islami, laki perempuan dipisah. Mendesak, doruri, lebih mendesak lagi, harus. Tapi sayang, hal itu dilupakan oleh kebanyakan kaum muslim. Maka iman fiddin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 2 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu? Bukan jantung, bukan COVID. Justru COVID itu kalau mengenai kita ucapkan alhamdulillah, ya.
Karena merontokkan dosa kita. Tapi penyakit ini kalau mengenai kita, rugi dunia akhirat. Apa itu? Kesesatan. Apa yang harus kita lakukan? Doa dan berada di jalan yang lurus, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan sedikit. Ikhwanuddin rahimakumullah. Kata kunci pengajian kita pagi ini, kesesatan. Maknanya apa? Orang Islam bisa sesat. Maka menjadi orang Islam jangan terlalu pede. Oh Muslim, oh jangan kau. Hati-hati kau. Meleng sedikit, masuk jurang kau. Jurang yang membuat kau hina dunia akhirat. Apa itu? Kesesatan. Maka tawadu kepada Allah, takut kepada Allah supaya Allah menjaga kita. Dengan cara apa? Lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi diri saya juga Anda sekalian. Bisa dipahami pengajian saya, Pak? Bisa dipahami. Nanti kapan-kapan supaya lebih kalau kita pakai papan tulis, ya, biar saya catat supaya lebih bisa mengikuti dengan baik. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya saya serahkan pada Roisul Majelis. Mungkin ada tanya jawab. Silakan. Barangkali Bapak ada yang mau menanyakan pada permasalahan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismukal Karim. Ustaz Pak Punari, Masya Allah. Muhammad Punari. Nah. Ini kan terkait dengan kesesatan tadi. Sekarang luar biasa. Jadi saya ini ada di perguruan tinggi yang melihat itu sangat berat. Naam. Contoh misalnya, jadi program kita itu dalam rangka studi tukar studi itu, mohon maaf, banyak diarahkan ke Cina, luar biasa. Naam. Kirim mahasiswa ke Cina. Kemudian pendidikan itu bukan lagi iman dan takwa, bukan, menjadi tenaga ahli, itu menjadi buruk. Itu sangat masif luar biasa. Sedangkan kita orang kecil ini nggak boleh berdemo dan nggak boleh apapun. Saya nggak kurang mengerti sebenarnya cara kita untuk supaya selain doa dan kemudian dari kesalahan tadi adalah usaha kita adalah meluruskan yang sudah terjadi ini. Kemudian cara yang paling syar'i itu apa? Meluruskan supaya kembali pada jalan yang benar, dan itu masif sekali. Betul, tadi di rumah pun kadang kita sekarang udah luar biasa. Yang namanya gadget kemudian telepon menjadi sahabat setia, dan ini menjadikan mereka itu malas luar biasa. Terus soal engkau saya ada satu orang itu engkau ngerti tak engkau itu? Tahu. Takut sama. Oh iya. Nah. Nah ini cara seperti apa untuk menghindari? Nah. Terima kasih. Bapak Muhammad Ahmad Punari di universitas mana? Di UNER. Masih aktif ya? Betul apa yang Bapak katakan. Dan saya mendengar ini sudah yang kesekian kalinya dari orang-orang yang mengerti betul apa yang dia katakan. Bukan sekedar sok tahu, tapi dia tahu betul. Dan apa yang diceritakan seperti Bapak, bahkan lebih dahsyat lagi saya dengar. Ada proses pengerusakan besar-besaran yang dilakukan oleh sebagian manusia kerdil untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Ada proses itu. Dan proses itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Rabbana ansurna 'alal qaumil mufsidin. Coba lihat. Ya Allah, tolonglah kami dari kelompok-kelompok kaum-kaum mufsidin. Apa itu mufsidin? Yaitu orang-orang yang selalu melakukan kerusakan. Betul ini, ya. Adapun mahasiswa, banyak maaf, ya, bukan sekedar itu. Memang sumber kerusakan daripada proses pendidikan di banyak negara Islam
itu ada dua. Yang pertama, tidak menggunakan metode tarbiyah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa tarbiyah itu dalam rangka untuk mendidik mereka untuk menjadi hamba Allah. Dan bukan sekedar hamba Allah. Nih, saya tunjukkan. Ya, di dalam surat Al-Furqan itu dijelaskan oleh Allah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, surat Al-Furqan 25:74. Coba lihat, mendidik anak, baik itu anak sendiri, anak didik, itu sampai kepada puncak prestasi. Apa itu? Qurrata a'yun, puncak prestasi mereka di hadapan Allah. Qurrata a'yun itu artinya apa? Kalau kita lihat dia dingin hati, senang mata memandang karena takut menangis di hadapan Allah. Puncak prestasi di hadapan Allah. Yang kedua, imamul muttaqin, puncak prestasi selama hidup di dunia, membawa manusia menjadi orang yang bertakwa, bukan sekedar orang yang bertakwa, tapi pimpinan orang bertakwa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru anak-anak kaum muslimin, banyak maaf, jangan tersinggung, bagian daripada lapisan masyarakat yang paling jelek. Setuju? Karena dijelekkan. Ini yang dimaksud oleh Allah, hati-hati. Nih, tulis surat An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah? Falyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Diulang-ulang oleh Allah, khafu alaihim, maka sepantasnya lah takut. Baca artinya Pak Ahmad, baca artinya surat 4 ayat 9. Dan hendaklah mereka para pelaksana dan yang mengurusnya takut kepada Allah dari berbuat aniaya kepada anak-anak yatim, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang lemah, yaitu yatim, di belakang mereka. Itulah, tentulah mereka akan merasa khawatir terhadap sama masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, falyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, sepantasnya lah takut orang-orang, hati-hati, takut kau, jangan sampai kau meninggalkan di belakangmu dzurriyyatan, anak cucu yang di'afa, lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah persatuan, lemah perwaliannya, lemah permusuhannya, lemah perwalian terhadap orang mukmin, lemah permusuhan terhadap orang kafir, lemah otaknya, lemah ekonominya, lemah segala-galanya. Dzurriyyatan di'afa, dhaif, anaknya lemah sekali. Hati-hati. Ikhwanuddin, tidak apa-apa, kita tunggu yang itu lagi. Ikhwanuddin rahimakumullah. Ini ayat ini untuk bapak dan guru. Hati-hati. Dan terjadi hari ini. Lembaga yang paling utama, di antara lembaga yang utama adalah lembaga pendidikan. Yang paling tinggi universitas. Anak-anaknya harapan umat, harapan bangsa, harapan orang tua. Hari ini dirusak dengan pengerusakan yang paling rusak. Saya ternyata sudah mendapatkan masukan dan saya bertanya kepada orang banyak dalam yang tahu urusan ini. Pengerusannya bukan sampai narkoba, bukan sampai kepada zina, LGBT, tapi lebih tinggi lagi, dikafirkan, dimurtadkan. Maka Iwan Fidin betul lah. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali. Nah, ini saya mencatat di sini, membawa kita ke jalan yang lurus itu ada 15 hal yang harus kita lakukan. Nah, oke, saya simpulkan dengan satu kata saja. Dan itu dijelaskan Allah di dalam salah satu ayatnya. Tulis surat 40. Surat 43 ayat 43. Surat 43 ayat 40. Apa kata Allah?
fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala. Surat 43 ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Mau berada di jalan yang lurus. 43. Iya betul. Nomor cantik lah. 43. Mau lurus, lakukan satu hal. Apa itu? Pegang teguh banyak orang selalu menyalahkan membuat definisi yang salah tentang lurus. Ada yang mengatakan lurus zikir tok. Zikir iya, tapi zikir tok enggak. Mau lurus sholat tahajud, pokoknya tahajud tok enggak. Tahajud iya, tapi kalau tahajud tok enggak. Infak tok, akhirnya muncul kelompok infak. Ada lagi pokoknya mau lurus solawat tok enggak. Solawat iya, tapi solawat tok enggak. Akhirnya muncul kelompok solawat. Yang betul apa? Berpegang teguh kepada Allah. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim. Nanti Al-Quran yang sudah kita pegang teguh akan mengajarkan kepada kita bagaimana zikir yang benar, bagaimana sholawat yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana zikir yang benar, bagaimana melakukan amalan yang pantas dilakukan oleh hamba di hadapan Robnya dan di hadapan semua makhluk dengan cara yang benar. Begitu Pak ya. Nah ini jawaban singkat itu saja ya. Saya rasa cukup karena sudah habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.